Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bih wal arhama innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazal fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammad wassarral umuri muhdasatuha wa kullu muhammadasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalati finnar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Sidang Jumat yang berbahagia, jamaah salat Jumat Masjid Al-Jannah. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat malaikat Jibril sebagai pedoman utama umat Islam. Menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk mengangkat Al-Quran sebagai landasan utama dalam mengamalkan Islam, di samping berpedoman pula kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengimani seluruh isi Al-Quran hukumnya wajib, sedang mengingkari satu bagian dari ayat Al-Quran hukumnya haram. Jadi iman kepada seluruh ayat Al-Quran itu mutlak wajibnya, dan keimanan itu harus dibuktikan dengan amal. Sedang membaca Al-Quran itu adalah nilainya ibadah. Meskipun kedudukan Al-Quran itu demikian tingginya dalam Islam, namun belum tentu orang yang mengaku dirinya Muslim mau memperhatikan kitab sucinya itu. Padahal tidak memperhatikan kitab suci Al-Quran itu bukan masalah kecil, namun merupakan masalah besar. Sehingga Nabi Muhammad SAW pun mengeluhkan akan ada di antara kaumnya yang tidak memperhatikan Al-Quran. Bahkan keluhan Nabi SAW itu langsung difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam KS Al-Furqan ayat 30. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhazu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diperhatikan. Siapakah yang rasa cinta kasihnya kepada umatnya melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berdoa untuk umatnya sampai menangis, hingga Allah mengutus malaikat Jibril agar menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW mengapa Nabi menangis. Nabi SAW lah yang sangat mencintai umatnya.
Dalam hadis Sahih Muslim diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Ta'ala dalam hal perkataan Nabi Ibrahim radhiyallahu anha. Rabbi innahunna azlalna kasiran minan nas wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. KS Ibrahim 36, yang artinya, ya Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Dan seterusnya. Dan Isa alaihissalam berkata dalam KS Al-Maidah ayat 118, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfira lahum fa innaka antal azizul hakim. Yang artinya, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dikasihi Allah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan berkata, ya Allah, umatku, umatku. Dan beliau menangis. Maka Allah Ta'ala berfirman, hai Jibril, temuilah Muhammad, sedang Rabbmu lebih mengetahui. Lalu tanyalah dia, apa yang membuatnya menangis. Lalu Jibril mendatangi Nabi SAW dan menanyainya. Maka Rasulullah SAW memberi kabar padanya dengan apa yang telah kami katakan. Sedang dia mengetahui. Lalu Allah berfirman, hai Jibril, temuilah Muhammad, lalu katakanlah kepadanya, sesungguhnya aku akan meridhoimu dalam umatmu, dan aku tidak menjadikanmu sedih. HR Muslim 346. Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim mengemukakan bahwa sikap Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan sempurnanya kasih sayang Nabi Muhammad terhadap umatnya dan perhatiannya terhadap kemaslahatan mereka dan konsennya terhadap urusan umatnya. Lebih dari itu, siapakah yang lebih berperasaan kasih sayang terhadap seluruh manusia melebihi Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan, sayangilah orang yang di bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. HR Tirmizi. Menurut kebiasaan manusia yang berperasaan mencintai, tingkah laku orang yang dicintai selalu dipandang baik, dibela, dan kalau ada kesalahan diusahakan untuk dimaafkan dengan berbagai jalan. Kebiasaan ini pun dialami oleh Nabi Muhammad SAW, hingga betapa besar semangat Nabi Muhammad SAW agar kerabatnya yang dihormati masuk Islam, karena bersemangatnya itu sesuai dengan rasa cintanya. Karena memang kerabatnya ini atau paman beliau yaitu Abu Thalib membela Nabi dalam hal penyiaran Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala menegurnya dalam KS Al-Qasas 56 yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi,
Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Kaum muslimin jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah, tebalnya rasa kasih sayang Nabi Muhammad SAW yang tiada bandingnya itu ternyata masih dikalahkan oleh hati kerabatnya itu sendiri, atau paman beliau Abu Talib, yang memang tidak mau masuk Islam. Demikian pula kasih sayang Nabi Muhammad SAW masih dikalahkan oleh perbuatan kaumnya yang menjadikan Nabi sampai mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran kaumnya membelakangi Al-Qur'an, tidak menggubris Al-Qur'an. Sebenarnya sikap kaum yang membelakangi Al-Qur'an itu keterlaluan. Betapa tidak rasa kasih sayang, bahkan kesabaran Nabi Muhammad SAW bisa disimak dari sikapnya ketika dalam perang Uhud. Beliau berdarah wajahnya dan beliau mengusap darah di wajahnya. Beliau sambil berkata, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya. HR Al-Bukhari dan Muslim. Sikap tidak mengubris Al-Quran, membelakangi, berpaling dari ayat-ayat Allah itu sama sekali bukan kejahatan yang ringan. Dan mengaduhnya Nabi atas sikap kaumnya yang tak menghiraukan Al-Quran itu bukan berarti menunjukkan keputusasaan beliau. Tidak, namun sikap kaum yang membelakangi Al-Quran itulah yang tidak tahu diri. Terbukti Nabi Muhammad SAW tidak dipersalahkan mengaduh seperti itu. Bahkan Allah sendiri mengecam keras terhadap orang-orang yang membelakangi Al-Quran atau berpaling dari Al-Quran dengan firman-Nya dalam KS Al-Kahfi 57 yang berbunyi, "Waman azlamu min zukkira bi ayati rabbih fa'aqrada anha wa nasiya ma qaddamat yadahu." Yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Rabb-Nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berikut ini akan kita jabarkan 5 golongan yang membelakangi Al-Quran. Menurut Ibnu Qayyim, ada 5 jenis atau 5 macam orang yang termasuk berpaling dari Al-Quran. 5 macam orang yang membelakangi Al-Quran itu menurut Ibnu Qayyim adalah yang pertama, berpaling dari mendengarkan dan mengimani Al-Quran. Yang kedua, berpaling dari mengamalkan Al-Quran walaupun membaca dan mengimaninya. Yang ketiga, berpaling dari menegakkan dan menggunakan hukumnya. Yang keempat, berpaling dari mengkaji dan memahami artinya. Yang kelima, berpaling dari berobat dan mengobati orang lain dengan Al-Quran. Setelah kita mendapatkan penjelasan ayat-ayat Allah seperti ini, apakah kita masih melupakannya? Lagi seperti telah diperingatkan oleh Allah tersebut. Saat ini sedang rame-ramenya beberapa santri yang menutup telinga karena mendengar musik, karena mereka takut kehilangan hafalan Al-Qur'annya. Jadi harapan khatib kepada anak-anak semuanya yang ada di sini, semoga nanti tambah rajin baca Al-Qur'an dan menambah hafalannya. Barakallahu li wa lakum.